Setelah beberapa hari berlalu dari pemakaman Syekh Siti Jenar, istri Syekh Siti Jenar mendengar kabar bahwa suaminya Giri Gajah telah meninggal dunia, dan sebab kematian suaminya adalah dihukum oleh para wali yang sebenarnya tanpa dosa. Akhirnya istri Syekh Siti Jenar mempersiapkan diri berangkat ke Giripura untuk menggugat para wali atas kematian suaminya yang tanpa dosa. Setelah sampai di Giri, istri Syekh Siti Jenar menggugat wali. Dijawab oleh Sunan Giri bahwa para wali hanya mengemban tugas raja, dikarenakan Syekh Lemabang acaranya telah merusak syariat dan melanggar aturan agama. Akan tetapi, istri Syekh Siti Jenar tetap tidak bisa menerima penjelasan Sunan Giri. Akhirnya dengan terpaksa, Sunan Giri dengan terpaksa menunjukkan ilmu maunannya dan memerintahkan istri Syekh Siti Jenar supaya melihat ke langit. Seketika itu, langit terbuka dan nampak sorga dengan jelas, dan tampak pula Syekh Siti Jenar sedang duduk pada ruangan yang dihiasi sangat indah dengan didampingi oleh para nabi. Akhirnya istri Syekh Siti Jenar baru bisa menerima dan meminta kepada para wali untuk didoakan agar apabila dirinya meninggal dunia, dirinya bisa berkumpul dengan suaminya di alam akhirat. Setelah semua urusan selesai, Giri menyampaikan laporan kepada Sultan Bintara bahwa yang bisa membunuh Syekh Siti Jenar adalah Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kalijaga oleh Sultan Bintara mendapat anugerah dari Sultan Bintara berupa tanah perdikan, dan Sunan Kalijaga disuruh memilih sendiri tempat yang disenanginya. Akhirnya Sunan Kalijaga memilih tanah Kadilangu, yang kemudian Sunan Kalijaga pindah ke Kadilangu. Ganti yang diceritakan. Buyut Paningrat menantu dari Prabu Brawijaya. Semenjak hancurnya Majapahit, dia melarikan diri bersama anak perempuannya yang bernama Dia Nawang Wulan menuju ke Gunung Endok dan bertapa di situ. Buyut Paningrat adalah anak dari Ajar Parida, keturunan Parija. Gunung Endok setelah terkenal kemudian diganti nama menjadi Dukuh Kadilangu, terletak di tepi Sungai Bagawanta. Buyut Paningrat ketika masih bernama Buyut Tanderman diterima Prabu Brawijaya karena menolong sang raja ketika raja akan dibunuh di hutan. Buyut Tanderman kemudian diangkat menjadi Panongsong dan diberi gelar Buyut Paningrat. Kebetulan putri Prabu Brawijaya yang bernama Dewi Ratna Marsandi sakit keras, dan yang dapat menyembuhkan adalah setelah diobati oleh Buyut Paningrat. Setelah sembuh, sang putri kemudian dikawinkan dengan Buyut Paningrat, dan Prabu mendapatkan satu momongan yang diberi nama Dia Nawar Wulan. Sang putri meninggal dunia. Pada suatu saat, Retno Nawar Wulan mandi di Sungai Bagawanta, kepergok dengan buaya putih yang sebenarnya adalah ratu buaya yang bernama Jolo Segoro. Jolo Segoro ketika menjadi manusia bernama Puto Ijo, anak dari Prabu Tunjung Seto di Pengking. Raden Puto Ijo mencintai bibinya, dan bibinya disingitkan di sungai ketika ketahuan sang ayah. Sang ayah sangat marah. Raden Puto Ijo disupata menjadi buaya putih. Ia akhirnya menjadi ratu buaya dan menguasai sungai serat lautan. Sedangkan sang bibi dibunuh dan dilarung. Setelah melihat Retno Nawar Wulan mandi di sungai, Jolo Segoro jatuh hati pada sang putri. Akhirnya ketika Retno Nawar Wulan sedang mandi, sang dewi disaut dibawa masuk ke dalam sungai. Sang putri tidak merasa dibawa masuk oleh sang buaya. Akan tetapi karena merasa digendong oleh pemuda tampan. Singkat cerita, keduanya bermain asmara. Setelah selesai, keduanya ke tepi sungai. Setelah di tepi sungai, barulah sang putri sadar. Sang putri sangat sedih, kemudian pulang ke rumah. Lama-kelamaan, sang ayah mengetahui bahwa sang putri hamil.
Akan tetapi ketika ditanya siapa yang menghamili, Retno Nawarwulan tidak mau menjawab. Setelah masa kandungan sudah cukup, akhirnya Retno Nawarwulan melahirkan bayi laki-laki. Karena menanggung malu, akhirnya sang ayah bunuh diri. Retno Nawarwulan akhirnya hidup berdua dengan anaknya dan mendapat bantuan dari para tetangganya. Cerita selanjutnya, Prabu Jolo Sengoro mengajak temannya berjumlah 4 orang menyamar menyerupai manusia dengan tujuan menjenguk sang dewi, juga menyamar sebagai petinggi desa. Akan tetapi dalam perjalanan agak mencurigakan. Ditambah lagi semua warga desa yang termasuk sang dewi sudah pulang semua. Akan tetapi kelima orang tersebut tidak mau pulang. Sang dewi masih tetap ingat bahwa salah satu dari kelima orang tersebut adalah Jolo Sengoro, sehingga Jolo Sengoro yang menyamar sangat diperhatikan oleh sang dewi. Bahkan akhirnya sang dewi sudah dianggap sebagai istrinya. Tanpa sengaja, kelima orang tersebut berdiri di bawah bakul sehingga terbuka kedoknya, karena kelima orang tadi berubah menjadi buaya lagi. Sehingga dikejar-kejar oleh warga desa, ia akhirnya musnah sambil meninggalkan wasiat kepada sang dewi untuk memberi nama anaknya dengan nama Jolo Sengoro. Sang putri mematuhinya dan menyerahkan segalanya kepada takdir. Ketika Jolo Sengoro menginjak usia dewasa, kepada ibunya bertanya mengenai siapa ayah yang sebenarnya. Sang dewi menjawab bahwa ayahnya hilang, musnah di dekat sungai Bogowonto. Akhirnya Jolo Sengoro bertapa di tepi sungai tersebut dengan niat ingin berjumpa dengan ayahnya. Tidak perlu lama, Jolo Sengoro mendapat bisik dari sang ayah. Apabila Jolo Sengoro ingin mendapat kemuliaan hidup agar mengabdi ke negeri Demak. Kemudian Jolo Sengoro pulang dan menceritakan kepada ibunya tentang pesan ayahnya agar dirinya mengabdi ke Demak. Sang dewi berusaha menghalangi, akan tetapi Jolo Sengoro tetap memaksa untuk berangkat ke Demak dengan jalan pergi tanpa pamit. Sang dewi menyusul keberangkatan Jolo Sengoro, akan tetapi tidak bertemu. Akhirnya sang dewi sakit di perjalanan dan meninggal dunia. Jolo Sengoro sesampainya di Demak mendapat banyak kalangan dikarenakan tidak ada yang kuat dan semuanya sakit. Akhirnya Jolo Sengoro berjemur di terik matahari tepat di tengah-tengah alun-alun Keraton Demak. Pada akhirnya Sultan Bintara mengetahui dan menyuruh Jolo Sengoro untuk menghadap. Setelah menghadap, Jolo Sengoro diterima pengabdiannya di Keraton Demak. Karena kepatuhan Jolo Sengoro dalam mengabdi, akhirnya Jolo Sengoro mendapat pangkat mantri dan diberi nama Ermoyo. Cerita selanjutnya, Tumenggung Mataun balelo kepada Sultan Bintoro, dan yang diutus untuk menyelesaikan adalah Irmoyo dengan mendapat amanat Sultan. Apabila Tumenggung Mataun tidak mau diingatkan, Ermoyo diberi wewenang untuk membunuhnya. Singkat cerita, Ermoyo perang tanding melawan Tumenggung Mataun. Akhirnya Tumenggung Mataun kalah perang dan kepalanya dipancung untuk dipersembahkan kepada Sultan Bintara sebagai tanda bukti Sultan sangat berkenan. Sehingga Ermoyo diangkat menjadi Tumenggung di Mataun, hingga diberi gelar menjadi Tumenggung Joyo Sengoro dan mendapat putri dari Kudus. Cerita selanjutnya, Ki Ageng Kepuk Kenanga sepeninggal ayahnya yaitu Prabu Jayaningrat tidak bisa menggantikan sebagai Tumenggung. Ki Ageng Kepuk Kenanga mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Kepuk Kanigoro. Kepuk Kanigoro tetap beragama Buddha dan bertempat di Gunung Merapi, sedangkan Kiai Kepuk Kanigoro beragama Islam dan berguru kepada Pangeran Siti Jenar. Kiai Kepuk Kenanga atau yang berjuluk Ki Ageng Pengking sangat kuat dalam olah tapa, sehingga sangatlah besar karomanya serta berniat tidak akan menikah. Pada suatu hari, ada seorang dari daerah Kedu yang bernama Pak Kadim menghadap kepada Ki Ageng Pengking
dengan tujuan meminta obat untuk ayahnya yang menderita sakit bisu sejak kecil. Setelah diobati oleh Ki Ageng Pengging, anak Pak Kadim bisa disembuhkan, sehingga Pak Kadim sangat gembira. Dan selanjutnya Pak Kadim beserta anaknya mengabdi kepada Ki Ageng Pengging. Cerita selanjutnya, Ki Ageng Pengging menghadap kakaknya yang bernama Ki Ageng Ngerang di Padepokan Gunung Purwo. Di tempat tersebut, kebetulan malam hari, Ki Ageng Pengging mendapatkan petunjuk agar menikah dengan Roro Alit di Gugur, di mana Roro Alit mempunyai niat yang sama dengan Ki Ageng Pengging untuk tidak menikah seumur hidup. Sedangkan isi dari petunjuk gaib bahwa apabila Ki Ageng Pengging dengan Roro Alit menikah, akan menurunkan anak yang akan menjadi raja di tanah Jawa. Setelah mendapat sasmita tersebut, Ki Ageng Pengging bersama Ki Ageng Tinggir pergi ke Gugur untuk mencari Roro Alit seperti yang disebutkan dalam wangsit. Dalam perjalanan mampir di Putu, yang kebetulan Ki Ageng Putu sedang mendapat tamu yang bernama Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Pengging sudah paham maksud dari Ki Ageng Ngerang, yang akhirnya keempatnya bersama-sama pergi ke Gugur. Ketika perjalanan melewati hutan Jatisari, mereka bertemu dengan rombongan yang juga sedang melakukan perjalanan, yaitu Ki Ageng Gugur bersama dengan Putri Wadat, putri yang bercita-cita tidak menikah, bersama dengan kedua orang pengikutnya. Ki Ageng Putu menanyakan kepada rombongan Ki Ageng Gugur akan pergi kemana. Kiai Ageng Gugur mengatakan bahwa dirinya sedang mengikuti petunjuk Tuhan yang diterimanya, bahwa Roro Alit harus dikawinkan dengan seorang yang bernama Ki Ageng Pengging, yang nantinya akan menurunkan ratu di tanah Jawa. Setelah mendengarkan pernyataan Ki Ageng Gugur, Ki Ageng Putu sangatlah senang hatinya karena wangsit yang diterimanya sangat terbukti. Akhirnya, kedua rombongan pergi ke Gugur. Singkat cerita, Ki Ageng Pengging sudah menikah dengan Roro Alit. Ki Ageng Putu dan Ki Ageng Ngerang kemudian pulang. Sedangkan Ki Ageng Pengging dan Ki Ageng Tinggir pulang bersama-sama dan singgah di Pengging sebentar. Sedangkan kisah penutup dalam serat Wali Sono adalah menceritakan tentang Ki Ageng Kepukanegoro memberi ajaran kepada Pak Kadim atas permintaan Pak Kadim, dan di sini sengaja disadur sesuai dengan aslinya dikarenakan penerjemah belum mampu menerjemahkan ajaran tingkat tinggi. Jadi akan saya cantumkan dalam bentuk teks supaya pendengar masih tetap bisa membacanya. Dan teksnya adalah sebagai berikut, yang antara lain Dhandang Kula, Sinom, dan Kinanti.